Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang hingga kini penularan COVID-19-nya masih relatif tinggi. Hingga hari ini, sekitar sepertiga jumlah orang meninggal menurut data hari ini yang ada di Indonesia akibat COVID berasal dari wilayah ini. Presiden Joko Widodo sempat menugasi sejumlah pejabat untuk membantu penanganan pandemi di Jawa Timur. Presiden pada bulan lalu juga menargetkan waktu 2 pekan agar wilayah ini bisa segera membaik. Apa saja usaha pemerintah Jawa Timur untuk memperbaiki kondisi agar semakin baik? Bagaimana wilayah ini menyeimbangkan perlindungan kesehatan warga dengan kebutuhan untuk membuka kembali kegiatan perekonomiannya? Saya Budi Siarso, pemimpin redaksi Koran Tempo. Inilah program Ini Budi, Perang di Timur Jawa. Melalui KRI ND 517, kita kirim pertama untuk masyarakat Rahas, kemudian 4 jam berikutnya kita akan melanjutkan ke Kangean, dan minggu depan baru akan ke Sumber. Ini adalah sapaan bagi saudara-saudara kita di kepulauan, karena dampak COVID-19 ini memang tidak kenal kota, tidak kenal desa, tidak kenal kepulauan. Jadi penjangkauan yang bisa kita lakukan tidak akan berhasil. Kemudian face shield karena untuk pengamanan, kemudian ada thermal gun, sprayer, dan kacamata safety, kacamata Google. Kemudian rapid test. Rapid test ini penting kita kirim ke sini, tapi lengkap juga dengan APD. Jadi baju hazmat kita juga kirim, karena kalau misalnya tadi yang ada dari Bali, ada dari Jogja, kan sama-sama daerah terdampak, sehingga rapid test diharapkan nanti bisa dibantu oleh puskesmas dan tenaga kesehatan yang ada di kepulauan. Jadi ini sebetulnya bagian dari pengamanan kalau tenaga kesehatan akan memberikan layanan dari rapid test yang juga kita kirim pada hari ini. Untuk membahas persoalan ini, bersama saya telah hadir Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Selamat malam, Ibu Khofifah. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Baik, Mas Budi. Sehat semua. Baik ya. Terima kasih sudah bermalam minggu bersama saya di hari ini. Tadi baru pulang dari Madura ya, Bu ya? Ya, baru sampai. Kita lagi cek persiapan Idul Adha, juga cek kemampuan Jawa Timur untuk bisa mendorong kembali sektor TPT, tekstil dan produk tekstil, terutama produk dari Madura yang sangat terkenal adalah batik, yang tetap konsisten untuk menyiapkan batik tulis di Tanjung Bumi, Bangkalan. Iya, ya. Batik Madura sangat terkenal dan sangat bagus sekali kualitasnya. Biasanya mahal-mahal juga, Bu ya. Mas Budi, mungkin di luar dari bayangan banyak orang, ternyata hasil dari penelusuran saya tadi bersama Bupati Bangkalan, saya datang ke beberapa pengrajin mulai akhir Mei sampai dengan hari ini. Rupanya untuk batik Tanjung Bumi sudah bisa mengalami pemulihan bahkan hampir 100%. Dan kuncinya ternyata mereka disupport oleh tim teknis yang membantu penjualan secara online. Dan marketnya, marketnya sebagian besar adalah Jakarta. Ya. Wow, jadi pakai penjualan online ya, Bu, ini ya, batik ini ya? Ya, itu yang batik. Yang juga sangat menarik adalah ketika saya selesai dari pasar hewan di Tanah Merah, memang itu pasar hewan paling besar di Jawa Timur. Saya kemudian datang ke salah satu desa agak jauh di Petong, ya masih Tanah Merah tapi pedesaan sekali. Ternyata di sana ada kelompok peternak sapi yang sudah melakukan penjualan online dan luar biasa. Dari proses penjualan online, apalagi Idul Adha, ternyata menggerakkan orang untuk ikut melakukan mengirim hewan kurban dan minta juga dipotong di desa itu, tetapi dibayar secara online dengan transparansi dan seterusnya. Ini adalah proses mentransformasikan protein hewani yang luar biasa, karena mereka bayar kemudian dipotong di desa itu dan dibagi di desa itu. Ini cara kegotong royongan dan solidaritas sosial yang luar biasa yang bisa diinisiasi oleh warga di Desa Petong. Itu Kecamatan Tanah Merah Bangkalan juga. Bisa dibayangkan jauh loh. Jauh. Ya.
Kalau Ya. kalau bahasa hebatnya Madura apa Bu? Bahasa hebat gitu ya, bukan? Apa ya hebat ya? Bukan ya? Ya. Oke. Bu, sebelum lebih jauh ngomongin Madura, kita akan bicara tentang COVID ini ya. Tadi saya sebutkan memang kalau saya lihat data di hari ini itu relatif tinggi di Jawa Timur penularannya maupun tingkat orang yang meninggal ya. Bukan tingkat, tapi jumlah orang yang meninggal. Kalau nggak salah tadi sepertiga dari jumlah orang yang meninggal karena COVID hingga hari ini di seluruh Indonesia itu sepertiganya dari Jawa Timur. Ya memang yang sembuh juga banyak, tapi mungkin Ibu bisa menyampaikan beberapa hal yang apa sih yang sudah dilakukan, terutama ketika Pak Jokowi ya, bulan lalu, akhir bulan lalu juga datang ke Jawa Timur, kemudian juga memberikan target-target kepada Ibu gitu. Silakan Bu, kalau ada sesuatu yang... Mas Budi, saya ingin menyampaikan dulu ini data dari BLC bahwa per hari ini mungkin kita bisa melihat di slide ini, sesungguhnya yang sudah sembuh itu sudah 59,02%. Saya rasa ini adalah satu kinerja yang kita harus mencatat bahwa saya ingin membandingkan di slide nomor 6 bahwa kesembuhan yang bisa diikhtiarkan oleh Jawa Barat misalnya kita bisa melihat kesembuhan total hari ini kalau Jawa Barat 2.505, kalau di Jawa Tengah 4.050. Nah, DKI Jakarta 11.725. Bolehkah kita melihat perbandingan dari kesembuhan di Jawa Timur? Jadi secara kuantitatif kesembuhan di Jawa Timur 11.955. 11.955 ini adalah sebuah ikhtiar yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh jajaran rumah sakit bersama nakesnya, tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan semuanya, termasuk relawan-relawan yang membantu evakuasi dan seterusnya. Jadi mungkin Mas Budi, kita juga harus melihat bagaimana sesungguhnya besarnya kasus di Jawa Timur yang 20.000 lebih dengan capaian kesembuhan sekarang 11.955, 45 lagi sudah 12.000 dibandingkan dengan kesembuhan Jawa Tengah yang 4.050, Jawa Barat yang sembuh 2.505, kemudian Jakarta 11.725. Jadi mungkin kita juga harus melihat kinerja dari seluruh rumah sakit dan tenaga kesehatan kita yang sudah bisa meningkatkan kesembuhan pasien yang menurut saya ini adalah luar biasa. Nah, dari data ini bisa dibayangkan beratnya menangani kasus COVID-19 di Jawa Timur dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, karena dari 38 kabupaten kota juga beberapa diantaranya kepulauan dan total kasus 20.254. Nah, saya ingin kembali bahwa per hari ini sesungguhnya yang masuk pada zona merah itu sudah tinggal 3 kabupaten kota. Jadi pertama adalah ya untuk zona merah. Jadi supaya tidak menggeneralisir Jawa Timur merah cenderung hitam merah, seperti itu. Maka saya ingin menyampaikan bahwa zona merah per hari ini di Jawa Timur itu ada 3 kabupaten kota, 1 adalah Surabaya, Gresik, dan Pasuruan. Kemudian ada 28 kabupaten kota yang zona orange, artinya resiko sedang, dan ada 7 yang zona kuning, ini resiko rendah. Jadi ada baiknya kita melihat peta ini. Di dalam zona orange ada kecamatan yang sebetulnya masuk zona hijau. Di dalam zona orange kuning samalah, juga ada kecamatan yang masuk zona hijau. Ini penting untuk melakukan pemetaan lebih detail betapa aktivitas-aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, aktivitas sosial, aktivitas keagamaan tentu tidak bisa digeneralisir per
kabupaten. Karena misalnya kita bisa melihat Kabupaten Malang itu besar sekali, Kabupaten Banyuwangi besar sekali, Kabupaten Jember. Banyak daerah-daerah yang luasannya memang luar biasa dengan jumlah kecamatan yang juga cukup besar. Oleh karena itu, ketika misalnya ada kasus di Kabupaten A misalnya, kita memang harus detail bahwa ini terjadi di kecamatan mana dan kecamatan mana yang dari awal sampai sekarang itu tetap di kecamatan itu kategorinya zona hijau. Ini kepentingan untuk kita melakukan intervensi sekaligus kita melakukan pemetaan bagaimana kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan seterusnya itu bisa kita intensifkan di kecamatan-kecamatan yang masuk kategori zona hijau. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa dari kurva zonasi kita bisa melihat bahwa puncak kenaikan zona merah di Jawa Timur, kira-kira sebetulnya puncaknya mudah-mudahan tidak ada second wave, ini sebetulnya dari tanggal 1 Juni sampai dengan 5 Juli. Ini zona merah pada saat itu mencapai 10 sampai 15 kabupaten kota. Lalu hari ini per Selasa kemarin dari data BLC itu sudah menjadi 3 daerah yang zona merah. Jadi saya ingin menyampaikan puncaknya ini 1 Juni sampai 5 Juli. Mudah-mudahan ini tidak terjadi second wave. Ada progres yang signifikansinya dari intervensi yang dilakukan berdasarkan 15 indikator epidemiologi. Nah, kemudian ini sekarang kalau kita melihat bagaimana prosentase kesembuhan Jawa Timur dibanding nasional. Jadi saya pikir Mas Budi ada baiknya kita juga melihat secara nasional tingkat kesembuhannya per sore tadi ini adalah 56,9%. Ini secara nasional. Lalu kesembuhan di Jawa Timur 59,02%. Artinya saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa angka kesembuhan di Jawa Timur itu sudah di atas rata-rata nasional. Ini saya ingin menyampaikan bahwa angka kesembuhan di Jawa Timur itu sudah di atas rata-rata nasional. Kita bayangkan bahwa dari 20.256 ini pasti adalah jumlah besar, beban yang tidak ringan yang harus kami layani dengan berbagai maksimalisasi ikhtiar seluruh stakeholders. Jadi ada 59,02, berarti ini sudah di atas rata-rata nasional. Kemudian saya ingin menyampaikan ini capaian penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Dari capaian penanganan COVID di Jawa Timur ini, kita melihat ini perbandingan antara Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian DKI, dan Sulawesi Selatan. Dari sini kita melihat dari tanggal 7 Juli sampai dengan 25 Juli hari ini, kita Jawa Timur sekali di bawah Sulsel. Pada saat itu Sulsel 519. Tetapi selebihnya 16 hari berturut-turut kita sebetulnya mencapai kesembuhan tertinggi nasional. Jadi artinya hal-hal seperti ini juga saya minta tolong dijadikan satu kesatuan untuk melihat kinerja rumah sakit, tenaga kesehatan, dan seluruh relawan-relawan yang bekerja luar biasa di Jawa Timur. Kemudian sekarang kita bisa melihat capaian penanganan COVID yang hari ini ada 32 kabupaten kota di Jawa Timur yang sudah memiliki kesembuhan lebih dari 50%. Per kemarin yang sembuh di atas 50% itu 30 kabupaten. Per hari ini yang kesembuhannya di atas 50% itu sudah 32 kabupaten kota. Artinya sudah 84,2% di Jawa Timur ini kabupaten kotanya sudah bisa mengantarkan kesembuhan pasien sudah di atas 50%. Artinya dengan memetakan seperti ini barangkali kita akan lebih mudah. Lalu upaya percepatan penanganan. Ini ada
kolaborasi ini sebuah kebutuhan mendasar yang kita lakukan antara Pemprov, kemudian Polda, Kodam, sekarang ini juga disupport oleh Pangko Gavilan 2 dan seterusnya sampai di tingkat Trisula, kita sebut Trisula itu adalah lurah, desa, kemudian di situ Babinsa, Babin Kamtipmas. Makin ke bawah akan makin efektif intervensinya dan seterusnya. Kemudian kita juga melakukan kolaborasi dengan gerakan Jatim Sejuta Masker. Mungkin sempat terkonfirmasi beberapa survei yang menunjukkan tingkat penggunaan masker masih harus ditingkatkan. Maka gerakan Jatim Sejuta Masker ini terus kita lakukan, termasuk ketika tadi saya di pasar hewan juga sambil membagi masker seluruh tim dan seterusnya. Ini juga harus dilihat sebagai satu kesatuan untuk bisa mencegah kemungkinan makin meluasnya penyebaran COVID-19. Kemudian kita juga ingin sampaikan, ada hal yang berseiring dengan upaya-upaya yang kita melibatkan para siswa. Bagaimana di dalam persepsi siswa, apakah melalui video, lomba foto, kemudian lomba poster, inovasi di bidang pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur. Kemudian ada hal yang saya ingin sampaikan, Mas Budi, ini sesuatu yang saya memberikan apresiasi tim ini, tim yang dibantu dari sangat banyak teman-teman kita yang ada di luar negeri. Jadi ada edukasi COVID-19 untuk anak-anak berbasis Gaming for Charity. Nah, di mana ketika ada 500 poin dari game ini bisa ditukarkan dengan APD atau sembako untuk yang membutuhkan. Saat ini sudah terkumpul lebih dari 1 juta poin dan tersalur 2074 bantuan. 2074 bantuan. Jadi begini, mereka boleh saja main game katakanlah di Singapura, di London, di Kuala Lumpur. Mereka dari Sulsel, mereka dari Padang, mereka dari Sumbawa. Mereka akan bantu dari hasil dia main game tapi dia bisa mengkonversikan apakah dalam bentuk sembako ataukah di dalam bentuk APD. Sudah ada 2074 bantuan. Ini adalah menggerakkan anak-anak pada saat mereka harus belajar dari rumah, mereka juga tetap bisa membantu saudara-saudaranya meskipun dalam keadaan berjauhan. Lalu saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah format desa tangguh. Ini yang kita ingin bangun ketangguhan, contoh di Surabaya Raya, Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya. Ketika diintervensi dengan desa tangguh, ini adalah bottom up proses, masyarakat RT, maksimum RW, mereka membuat desa tangguh dan dari beberapa kasus ini kelihatan signifikansinya dalam penurunan angka penyebaran COVID-19. Berikutnya saya ingin menyampaikan konsistensi Jatim untuk memilih tes masif. Jadi mungkin Mas Budi bisa bandingkan untuk rapid test per hari ini. Berapa Bu sekarang? Yang terreport ada 773.015 orang yang sudah melakukan rapid test. Itu artinya ini rapid ya Bu ini ya. 52 orang itu dari jumlah 1 dari 52 penduduk di Jatim itu bisa dipastikan mereka sudah mengikuti rapid test. Yang reaktif kemudian mereka di swab. Tercatat hari ini ada 119.382 masyarakat Jawa Timur yang sudah mengikuti swab. Maka 1 dari 341 penduduk Jatim telah mengikuti rapid dan telah mengikuti swab test. Jadi hari ini ada 43 alat mesin PCR, kemudian ada 22 mesin TCM, tes cepat molekuler, sehingga sebenarnya kapasitas harian kita bisa melakukan tes 2.500 sampai 3.000 spesimen. Nah, ini adalah positivity rate. Positivity rate menurut BLC per hari ini di Jawa Timur sudah menurun menjadi 18%, semula 31%. Nah, berikutnya adalah peningkatan rumah sakit rujukan. Di awal kita mendorong sekali bahwa rumah sakit akan mau menjadi rumah sakit rujukan di bulan-bulan Maret, itu baru 44 akhirnya yang mau jadi rumah sakit rujukan, berkembang jadi 99 dan hari ini menjadi 127 rumah sakit rujukan. Inilah yang juga membantu relaksasi rumah sakit sehingga membantu angka penyembuhan di Jawa Timur.
Nah, berikutnya adalah ini rumah sakit darurat lapangan. Rumah sakit darurat lapangan ini 0% meninggal, artinya di rumah sakit darurat lapangan 100% mereka sembuh. Berikutnya adalah saya ingin menyampaikan dari angka yang kita lihat dari grafik ini, dari kurva ini adalah pada minggu pertama, kedua di Juli ini sebetulnya sudah mengalami konsistensi menurun sampai kepada minggu ketiga, dan kita melihat dari minggu kedua ke minggu ketiga bulan Juli penurunannya sudah mencapai 33,4%, sehingga kita bisa melihat bahwa sebenarnya trennya sudah makin menurun. Begitu juga puncak kasus yang dirawat. Kita bisa melihat puncak kasus yang dirawat ini sudah terlewati, sekarang sudah makin menurun jumlah pasien yang dirawat, dan itu artinya adalah bahwa proses penyebaran COVID-19 di Jawa Timur mudah-mudahan sudah makin melandai dan mudah-mudahan tidak terjadi second wave. Kira-kira itu Mas Budi komentar saya. Bu. Ya, Jadi menarik ya, memang tadi saya kasih kesempatan Bu Khofifah, Bu Gubernur Jawa Timur, untuk menyampaikan data-data, jadi agak panjang nggak apa-apa, tapi saya akan memperdalam, Bu. Tadi Ibu membandingkan antara Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah, gitu ya. Kemudian dengan angka-angka, kalau saya lihat tadi dari angka yang ada di angka formulir pemerintah, memang jumlahnya bervariasi, tapi sebenarnya persentasenya memang agak kurang lebih mirip-mirip gitu ya, Bu. Ya, kalau tadi saya melihat di Jakarta misalnya itu dari 18.365 yang dikonfirmasi COVID, 11.500 ya yang sembuh. Sulsel di peringkat ketiga 800.000 sekian, sembuh 5.000 sekian juga. Ini memang dengan data-data yang Ibu sampaikan itu, Ibu ingin mengatakan bahwa Jawa Timur sebetulnya cukup bagus dibanding provinsi yang lain, begitu atau seperti apa, Bu Khofifah? Ya, jadi data ini sama karena kita tidak akan membuat data baru dan kita hanya akan repost dari data BLC. Jadi yang saya ingin sampaikan bahwa beban Jawa Timur memang saya rasa lebih berat karena yang terdampak lebih banyak, 20.000 lebih. Maka sebetulnya untuk bisa membantu layanan penyembuhan sampai dengan 11.955 itu adalah sesuatu kinerja yang tidak sederhana dan tidak ringan. Ini yang ingin kami sampaikan. Betapa kami, Pak Kapolda, Pak Pangdam, dan seluruh jajaran rumah sakit, para dokter ini sebenarnya kita tidak mengenal rapat harus pagi, harus siang, harus malam. Koordinasi ini kita lakukan anytime, anywhere. Artinya bahwa ada kinerja, ada capaian yang saya ingin sampaikan bahwa hari ini kita memang masih punya PR bagaimana menurunkan angka kematian di Jawa Timur. Kira-kira begitu. Ya, Bu, kalau kita sedikit ke belakang ya, Bu ya. Sebetulnya Jawa Timur itu dulu relatif agak terlambat datangnya COVID gitu ya. Jadi ketika Jakarta memuncak, relatif Jawa Timur belum ada laporan yang masif begitu. Nah ini menurut Bu Khofifah ini sebetulnya ketika kemudian meledak cepat ini karena antisipasinya kurang atau memang tidak terduga sedemikian besarnya datang dan cepat ketika waktu itu? Ya, jadi waktu itu sebetulnya dari tanggal 14 Maret kemudian ada gugus tugas pusat. Saya langsung rapat bersama Pangdam Kapolda dan kita sudah langsung membentuk gugus tugas di Provinsi Jawa Timur. Langsung kita menyiapkan rumpun gugus preventif promotif, rumpun gugus tracing, rumpun gugus kuratif, dan rumpun gugus dampak sosial ekonomi COVID-19. Ini sudah langsung di dalam SK Gubernur yang kita langsung terbitkan di pertengahan bulan Maret. Kita langsung ke ITD, Institute Tropical Disease di UNER, untuk melihat kapasitas dari lab di UNER untuk bisa ngetes spesimen sehari berapa dan seterusnya. Pada saat kita mengawali untuk bekerja penyiapan relatif, misalnya saya menyiapkan rumah sakit Jiwa Menur, kebetulan ada gedung baru di tanggal 15 Maret saya langsung minta ini gedung kita siapkan dan kita
berharap tidak digunakan, tapi kalau memang dibutuhkan maka gedung ini didedikasikan untuk pasien COVID. Dan itu rata-rata hampir 100 yang ada di Rumah Sakit Menur. Begitu juga ada BPSDM Pemprov Jawa Timur, ada 350 bed, saya langsung minta disiapkan untuk ruang observasi, itu juga di bulan Maret. Saya sampaikan bahwa kita berharap bahwa ini tidak digunakan, tetapi jikalau dibutuhkan maka kita akan siapkan. Pada bulan Maret juga, kita langsung melakukan rekrutmen 470 relawan tenaga kesehatan. Dari 470 relawan kesehatan, 110 kita dedikasikan di Rumah Sakit UNER, 360 untuk rumah sakit Pemprov yang sekarang sebagian di rumah sakit darurat lapangan di Indrapura. Saya ingin menyampaikan bahwa pada saat di Jakarta sudah terjadi, memang belum terkonfirmasi ada kasus di Jawa Timur. Baru kemudian kami terkonfirmasi ada 3 kasus, dan waktu itu langsung tim Penere proaktif untuk jemput bola. Jadi ada tim Penere penyakit emerging and re-emerging, itu Dr. Darsono, langsung mereka jemput bola, langsung kita koordinasi dengan tim epidemiologi dari FKM UNER. Nah, memang kasusnya agak belakangan munculnya dari munculnya kasus di Jakarta. Tapi kemudian ketika kita sudah melihat bahwa kasus ini sepertinya mengalami perluasan, maka yang kita butuhkan waktu itu adalah kecepatan dari tes PCR, swab test, kemudian kita berharap bahwa lab PCR kita bisa lebih banyak. Hari itu kita mau cari reagen saja susah setengah mati. Kita pesan waktu itu dari Korea, itu bisa lebih 1 bulan. Reagennya baru datang. Nanti reagen datang, ekstraktornya kurang. Nanti setelah itu kemudian ada kebutuhan yang dari luar daerah. Kalau mereka di swab, mereka harus membawa spesimennya dengan VTM. Cari VTM lagi susah. Artinya memang akses yang harus kita dapatkan memang tidak sesederhana itu untuk mendapatkan VTM, untuk mendapatkan reagens. Kemudian belakangan kita mendapatkan support bahwa hari ini sudah 43 lab PCR, termasuk adalah mobile PCR. Ini yang kemudian sangat membantu bagaimana tracing diikuti oleh testing, testing diikuti oleh tracing. Ini terus kita lakukan secara masif sampai hari ini, Mas Budi. Oke. Bu, tadi Ibu menyebutkan positivity rate-nya masih 18% ini di seluruh Jawa Timur atau tadi yang hanya di 3 daerah merah itu? Ya, positivity rate ini Jawa Timur. Ya, memang ya 3 daerah ini epicentrumnya. Tetapi bahwa ini kemudian kalau secara regional 18%. Jadi kalau dihitung masih ada kabupaten kota yang positivity rate-nya sudah di bawah 5. Tapi karena ini terdongkrak ya, maka jadilah 18% ya. Iya, artinya 18% itu masih jauh dari 5% yang menurut WHO itu cukup aman ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan kembali gitu ya. Jadi begini sebetulnya, positivity rate ini kan dari seberapa yang di swab. Saya mendiskusikan ini dengan beberapa teman-teman dokter dan pakar epidemiologi bahwa akan berbeda siapa yang di swab di Jawa Timur mungkin dengan provinsi yang lain. Maka tingkat rapid test Jawa Timur tinggi sekali. Jadi tingkat rapid test di Jawa Timur ini kan 700 lebih ya. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau misalnya mereka yang di rapid kemudian mereka reaktif baru mereka di swab. Atau mereka yang sudah PDP mereka lah yang di swab. Kenapa begitu? Karena memang kita melihat lab PCR-nya, kemudian kita lihat kemampuan kita untuk bisa memberikan percepatan layanan. Jadi yang di rumah sakit, kalau misalnya kita punya mobil PCR dan itu menjangkau rumah sakit, maka itu akan mempercepat proses swab berbasis rumah sakit atau berbasis mereka yang sudah reaktif. Jadi kalau hari ini, jadi hari ini kalau kita misalnya melihat dari yang sudah di rapid, maka memang jumlah yang di rapid di Jawa Timur termasuk sangat tinggi, tertinggi di Indonesia.
Tadi berapa Bu? Tadi 1 dari 341 orang ya? Iya, jadi kalau rapid test 1 dari 341 penduduk Jatim telah di PCR, di swab. Iya, Tapi di yang swab, rapid ya. 1 dari 52, 1 dari 52 penduduk Jatim telah di rapid test. Oke, Ya. jadi Ya. kalau 1 dibanding 341 artinya sekitar 3 orang ya per 1000. Ini mungkin masih bisa ditingkatkan ya Bu Kofifa ya, untuk yang swab, untuk yang PCR. Jadi kan begini, saya ingin menyampaikan bahwa kalau sudah di rapid kemudian mereka non reaktif, ya sudah ya. tidak di swab gitu. Karena mencari reagen juga tidak mudah dan tidak murah. Ya kecuali daerah tertentu yang mendapatkan support reagen, mendapatkan support VTM, mendapatkan support ekstraktor, ya mungkin lebih sederhana. Tapi saya kenapa ingin membandingkan ini? Dari berbagai keterbatasan reagen dan lab PCR, maka untuk bisa melakukan testing ini kita lakukan lewat rapid test yang relatif Alkes rapid test ini relatif lebih mudah kita dapatkan dan lebih murah. Mari kita lihat bahwa 1 dari 52 penduduk sudah dilakukan rapid test. Jadi mungkin ya harus berimbang seperti itu melihatnya. Oke. Ya memang kalau dari akurasi rapid test agak masih diperdebatkan ya Bu, tingkat akurasinya untuk yang rapid itu. Sebenarnya yang sangat akurat sebenarnya yang swab tadi ya, yang PCR. Mungkin itu dulu Mas Budi, yang terbaru tidak begitu. Jadi ada lagi narasi di dalam artikel, ya ini sesuatu yang kita tiap hari melakukan perdebatan. Ada lab PCR yang katanya tingkat akurasinya 63%. Awal-awal memang 95%. Kemudian rapid test ada yang 75%. Jadi banyak sekali artikel-artikel yang bisa kita jadikan referensi untuk mengambil keputusan bagaimana dengan jumlah masyarakat yang cukup besar 40 juta, bagaimana kemampuan kita untuk bisa akses reagen, ekstraktor dan lab PCR untuk bisa memberikan deteksi dari kemungkinan mereka yang ada atau tanpa gejala klinis tapi mereka kategori orang berisiko misalnya. Oke. Baik Bu Kofifa, kita nanti akan membahas lagi lebih mendalam tentang, saya sih penasaran orang-orang Jawa Timur itu ada nggak sih tipikal yang berbeda dengan daerah lain, terutama dalam menghadapi pandemi. Tapi kita istirahat sejenak Bu Kofifa ya untuk menyaksikan tayangan yang berikut ini. Untuk teman-teman yang mengikuti ini, acara ini jangan kemana-mana. Masih di program ini Budi, Perang di Timur Jawa bersama Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Baik Bu, kita lanjutkan. Tadi saya singgung sedikit ya. Ada nggak sih Bu tipikal khusus warga Jawa Timur yang membedakannya dengan daerah lain, terutama dalam menghadapi pandemi ini? Dan tadi Ibu juga menyebut katanya tingkat kedisiplinan orang untuk misalnya memakai masker juga rendah. Itu tipikal Jawa Timur atau sebenarnya itu tipikal kita semua? Saya tidak bisa menyebut tipikal kita semua karena pernah disurvei oleh tim FKM UNER. Nah,
awalnya memang dianggap menggunakan masker itu mengganggu mereka untuk mengakses oksigen. Dianggaplah menggunakan masker itu mengganggu mereka, misalnya yang jualan di pasar nanti tidak bisa terang dia ngomong apa atau dia apa harga berapa dan seterusnya. Ada yang menggunakan masker, tapi kemudian maskernya ditaruh di atas kepala. Dia pun pakai face shield-nya juga di atas ditaruh kepala. Menurut saya itu, saya rasa pasti karena ketidaktahuan bahwa masker itu untuk melindungi mereka, bahwa face shield untuk melindungi mereka. Artinya ada proses edukasi yang memang harus dilakukan secara lebih konsisten. Nah, ketika kemudian ada gerakan 1 juta masker dan kemudian waktu Pak Presiden tanggal 25 Juni ke Jawa Timur itu beliau juga support masker. Kita juga terus bergotong royong rame-rame untuk membagikan masker itu. Setelah itu survei lagi dan tingkat penggunaan masker sudah makin tinggi. Tapi ya tetepan itu harus secara kontinu disampaikan. Karena misalnya kita ke pasar, lalu kita tanya, Ibu kenapa enggak pakai masker? Ada, dibuka lacinya, kemudian diambil maskernya, kenapa tidak dipakai? Rupanya maskernya lewat, belum tercuci, dan seterusnya. Dan seterusnya, jadi varian-varian seperti ini menjadi penting untuk disiapkan tim yang bisa mengawal mereka, mengingatkan mereka bahwa menggunakan masker memiliki efektivitas untuk melindungi mereka dan melindungi yang lain. Kira-kira seperti itu. Ya, waktu Presiden datang tanggal 25 Juni, Bu Kofifa, kalau tidak salah kan mempresentasikan hasil survei ya, terutama di Surabaya. Katanya 70% Surabaya Raya. Surabaya Raya. 70% tidak mau memakai masker begitu, Bu? Ya, survei dari FKM UNER. Jadi sesungguhnya dari Fakultas Kedokteran Masyarakat UNER, sesungguhnya Fakultas Kesehatan Masyarakat, ya sesuatu yang memiliki validitas cukup tinggi. Setelah itu selesai Pak Presiden support masker, kemudian juga disurvei kembali. Jadi bukan general waktu itu, mereka yang di keramaian sekian persen tidak menggunakan masker, sekian persen mereka tidak physical distancing, kemudian mereka yang di pasar, kemudian mereka yang di public transportation, ada beberapa area dan kemudian disurvei ulang. Pada akhir Juni sudah terjadi peningkatan terutama untuk penggunaan masker. Jadi surveinya dilakukan sebelum, kebetulan ya memang surveinya dilakukan akhir Mei waktu itu, kemudian akhir Juni dilakukan kembali. Ya. Satu bulan. Oke. Bu, saya sedikit mohon maaf, ini survei presentasi yang dipresentasikan Bu itu kabarnya membuat Bu Wali Kota Surabaya marah, Bu. Sempat berkomunikasi nggak, Bu? Kita ini kan sebetulnya samalah dengan pesannya Pak Jokowi waktu beliau rawuh bahwa dalam menangani COVID gunakan data-data sains dan libatkan saintis. Jadi kita pun sebetulnya di Pemprov itu berapa kali kita mengundang narasumber, misalnya tim Pinere, itu kita betul-betul mendengarkan. Setelah tim Pinere, kita masih mendengarkan lagi misalnya Prof. Inge, Direktur dari ITD, Institute Tropical Disease di UNER. Setelah itu kita masih mendengarkan lagi tim patologi klinis, Profesor Haryati, itu tim dari Pemprov ini kita mendengarkan betul, belajar betul. Sampai kemudian tim epidemiologi, kita mohon beliau menjadi konsultan tim dari gugus tugas Pemprov. Artinya apa yang kita sampaikan sebetulnya itulah data-data sains dan kita melibatkan saintis. Kira-kira begitu sih Mas Budi. Iya. Tapi pertanyaan saya, apakah Ibu kemudian menjelaskan atau berkomunikasi dengan Bu Risma? Sebelumnya jadi tanggal 7 Juli itu kan sehari sebelum selesainya PSBB tahap 3 itu tanggal 7 Juli. Sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Windu.
Kemudian tanggal 8 Juli pada saat kita mengambil keputusan bahwa tidak ada perpanjangan PSBB, itu juga Pak Dr. Windu menjelaskan kembali. Jadi sebetulnya penjelasan itu juga di depan para pimpinan Surabaya Raya. Di Surabaya Raya. Oke. Baik, Bu, mohon maaf nih, saya perlu menanya karena memang banyak orang bertanya-tanya sebetulnya Bu Khofifah sama Bu Risma itu ada persoalan nggak, Bu? Mohon maaf ini saya tanyakan karena memang banyak sekali yang menganalisis termasuk di media sosial dan seterusnya. Oh iya, saya juga kaget kalau ada yang tanya. Tapi kalau mereka yang mengetahui bagaimana sebetulnya perkawanan saya dengan Bu Risma, saya harus menyebut nama ini, dekat sekali. Ya, jadi pada saat beliau ikut pilkada di tahap pertama, saya sebenarnya tidak ikut-ikutan, saya di Jakarta. Tapi karena harus ada second round gitu, kemudian timnya beliau berkoordinasi dan saya pulang, beliau juga datang dan seterusnya, relatif, ini Mas Budi ini cerita masa lalu, relatif saya support beliau karena timnya menyampaikan kita lemah di 2 kecamatan. Oke, saya ini kan arek Surabaya Mas Budi, lahir di Surabaya, besar di Surabaya gitu, jadi relatif konstituen saya itu terkomunikasikan. Nah, begitu juga pada periode kedua kan beliau sebetulnya kuat sekali, tapi beliau tetap menjadikan rumah saya itu salah satu titik di mana beliau mengkoordinasikan timnya. Bahkan ketika sudah dinyatakan menang, beliau pun berkenan syukurannya di rumah saya. Saya waktu itu sudah menteri, saya pulang hanya untuk, ini Mas Budi, aku nggak perlu cerita-cerita begini mestinya ya. Pulang untuk menghadiri syukurannya beliau. Sebelum saya pelantikan gubernur, saya secara khusus silaturahim ke beliau. Jadi di titik mana sebetulnya ya Mas Budi? Kami berkawan. Kami berkawan. Meskipun ketika pelantikan tuh saya silaturahim dengan beliau bahwa kita ini sama-sama ingin bangun Jawa Timur dan seterusnya, gitu. Oke. Meskipun ketika pemilihan gubernur berbeda kubu gitu lah Bu ya. Jadi tetap Ibu sebelum pelantikan tetap bersilaturahim. Oh iya, jadi lama kan Mas Budi. Kalau kita kampanyenya dulu sudah 6 bulan, tapi kita kan masa transisinya juga hampir 7 bulan. Jadi sebelum pelantikan saya juga silaturahim ke beliau. Karena Surabaya ini ibu kota Jawa Timur, gitu sih. Iya. Ada beberapa teman. Salah satu yang menarik perhatian nasional lah ya. Ini kan bukan hanya Jawa Timur, nasional juga tentang perebutan mobil yang untuk tes itu ya, yang antara Bu Risma mengklaim bahwa itu adalah mobil yang di-order oleh pemerintah Surabaya, sementara kemudian diambil alih Bu Khofifah untuk dipindahkan ke daerah lain. Saya pengen tahu sebenarnya apa sih Bu yang terjadi waktu itu? Saya itu tidak tahu order-mengorder. Yang saya lakukan kan sebetulnya surat resmi. Makanya waktu itu sempat saya sampaikan ini surat kita tanggal 10 Mei. Dan Pak Doni ketika datang ke Surabaya juga menyampaikan. 2 kali ke Surabaya, 2 kali menyampaikan. Malam Lebaran Bu Khofifah itu telepon saya gitu. Malam Lebaran itu berarti tanggal 23 ya, 23 Mei. Itu beliau menyampaikan bahwa malam Lebaran saya ditelepon Bu Khofifah. Jadi saya masih tanya lagi soal mobil terkait dengan surat yang saya tanda tangani tanggal 10 Mei. Jadi saya tidak tahu rebutannya di mana. Kemudian kan bisa dirunut. Jadi gini Mas Budi, ketika mobil itu mau berangkat, Pak Deputi, Pak Dodi, itu teleponnya juga ke Kalaksa BPBD. Saya sebenarnya nggak suka sih buka-buka ini Mas Budi, karena tapi ditanya, jadi Kalaksa BPBD, Pak Suban, itu yang ditelepon oleh Pak Dodi, Pak mobil ini berangkat Pak, sopirnya ini Pak, nomornya ini Pak.
Kalau menurut Mas Budi itu kemana arahnya? Ini Kalaksa BPBD Jawa Timur. Ada surat kami, ada telepon, dan ketika mobil itu sampainya juga di rumah sakit darurat serah terimanya. Jadi ada serah terima dari perwakilan BNPB yang ada ikut di mobil itu ya, kemudian menyerahkan ke Kalaksa BPBD Jawa Timur. Kalau menurut Mas Budi kemana arahnya coba? Nah setelah itu mobil datang. Setelah mobil datang, kemudian kita taruh di Surabaya hari pertama, sudah kan? Kita taruh lagi di Surabaya hari kedua. Jadi 2 hari itu di Surabaya. Nah, pada saat hari kedua malam kita kan sudah dapat permintaan dari banyak daerah. Karena saat itu memang lab PCR kita masih sangat terbatas. Jadi semua kan pada kepingin mendapatkan akses supaya ketahuan ini yang di rapid reaktif ini swabnya kira-kira negatif apa positif gitu. Supaya evakuasinya cepat, kira-kira gitu. Nah, hari kedua malam jam 10 kami kan biasa rapat sampai lewat tengah malam. Koordinator kuratif yang mengkoordinasikan antara lain mobil lab ini mengkomunikasikan kepada dinas, ini sebenarnya sudah ditulis ya di dalam kronologi itu, kepada PLT Dinkes Surabaya, lalu ditugaskanlah stafnya untuk mengkonfirmasi kepada koordinator kuratif itu Pak Dr. Joni. Setelah itu tidak ada permintaan untuk hari ketiga. Kami semua sedang rapat gitu. Telepon juga di depan kami. Ya, saya bilang clear ya Pak, tidak ada permintaan ya. Enggak Bu. Ya sudah, kalau begitu besok kasih ke Tulungagung dan Lamongan. Mereka sudah meminta. Ya kita mah biasa-biasa aja. Enggak ada sesuatu yang lain-lain. Jadi ketika besoknya begitu saya juga kaget karena kita pakai surat. Kan sekarang begini Mas Budi kan mudah sekali mengkonfirmasi ke Pak Dodi yang waktu itu mengkomunikasikan dengan Kalaksa BPBD Jawa Timur bahwa mobilnya sudah berangkat. Mobilnya sampai di sini, sopirnya ini, nomor handphone sopir ini. Lah yang mendapatkan penugasan untuk mengkoordinasikan dengan sopir itu Kalaksa BPBD Jawa Timur. Menurut Mas Budi ini untuk siapa, Pak? Ya untuk masyarakat Jawa Timur. Dan hari pertama, hari kedua sudah di Surabaya. Dan waktu mengkonfirmasi sampai kira-kira jam 10 malam itu kami semua ya biasa-biasa aja gitu. Jadi ya sudah kalau tidak ada permintaan ya besok ke Lamongan dan Tulungagung karena ini ya minta. Kita mah biasa-biasa aja itu Mas Budi. Karena surat ada kronologinya perasaanku sih terang sekali ya. Enggak Bu, saya sebenarnya tidak akan terlalu mengungkit kalau tadi istilahnya yang peristiwa yang sebelumnya, tapi mungkin nggak sih ada semacam bukan rekonsiliasi ya, tapi pertemuan empat mata antara Bu Risma dan Bu Khofifah untuk menunjukkan bahwa kita bersama-sama, terutama tadi ya, kan tadi di awal Bu Khofifah menyebutkan di Surabaya Raya pun sebenarnya sekarang masih wilayah merah. Artinya sebenarnya kekompakan para pemimpin itu setidaknya menurut simbolik itu penting juga. Ada nggak Bu rencana untuk bertemu empat mata? Kita berapa kali ya saya tanya kados pundi Bu, Bu Wali bilang saya manut Bu Gubernur. Begitu. Saya manut Bu Gubernur. Dan di forum juga saya manut Bu Gubernur. Begitu. Pernah ada Pangdam, Kapolda, jawabannya tanyalah ke Pak Pangdam, tanya ke Pak Kapolda. Di dalam forum beliau sangat santun. Saya manut Bu Gubernur. Jadi begitu. Jawabannya saya manut Bu Gubernur gitu Mas Budi. Oke. Baik Bu. Ya, sedikit lagi sebelum nanti kita masuk ke isu COVID lagi. Mungkin ini berkaitan dengan pilkada yang akan berlangsung akhir tahun ini ya Bu ya di Surabaya ya. Apa Bu Khofifah punya calon tertentu gitu yang sehingga mungkin berbeda dengan Bu Risma yang Saya ini bukan orang partai Mas Budi, yang boleh mencalonkan kan partai. Ya. Tapi kan bisa punya preferensi Bu Khofifah.
Ya nantilah. Nantilah. Wong calonnya saja sekarang siapa juga belum ada yang fix. Belum Ya ya? kan? Belum Masih. Ya, ya. pendaftaran. Ya. Tapi sekali lagi ini pasti akan berkaitan kan antara ya tadi kecepatan dalam mengatasi wabah di Surabaya Raya dengan kontestasi politik yang akan berjalan 2020 akhir. Dan saya menduga antara pilihan Bu Khofifah dengan Bu Risma juga mungkin akan berbeda. Ini gimana nih ya Bu ya? Kan kalau kita ini berpikir untuk kebaikan masyarakat, kalau di Jawa Timur kebaikan masyarakat Jawa Timur. Dan Jawa Timur ini kontribusi PDRB-nya secara nasional juga cukup signifikan, hampir 15%. Oleh karena itu membangun suasana yang kondusif dengan kohesivitas yang tinggi, yang kita seringkali punya tagline Jawa Timur ini kita jaga, jogo Jawa Timur, dan tagline kita guyub rukun. Tentu kan kita berharap masyarakat Jawa Timur ini guyub rukun. Kalau ada jogo Jawa Timur, maka ada jogo Surabaya, jogo Gresik, jogo Lamongan, jogo Sidoarjo. Kita saling menjaga semuanya dalam sebuah format harmonious partnership. Kira-kira begitu, Mas Budi. Iya, oke. Baik Bu, saya akan kembali ke isu utamanya nih. Tapi ini seru ya tentang politik. Tapi saya nggak akan melanjutkan ke situ. Bu, ini beberapa wilayah di Jawa Timur kan sudah akan mulai dibuka gitu ya ke ekonomi, kegiatan keekonominya seperti misalnya di Banyuwangi ya, yang saya dengar katanya akan segera membuka beberapa wilayah daerah wisatanya gitu. Nah, sebagai gubernur ini bagaimana ya Bu menyeimbangkan antara kewajiban untuk melindungi masyarakat dari COVID, tadi masih angkanya positivity rate-nya masih 18%, artinya masih cukup tinggi, dengan kebutuhan untuk membuka kembali perekonomian. Nah, ini kan sebetulnya kayak ada semacam dilema gitu kan, antara mau dibuka cepatnya atau tetap mengetatkan batasan-batasan untuk melindungi masyarakat. Menurut Bu Khofifah seperti apa? Format gas dan rem itu bahasanya Pak Jokowi ya. Kapan digas, kapan direm. Maka saya kemarin itu meminta seluruh OPD kita bersama BI, OJK, juga BPS supaya kita mendapatkan asupan data yang terupdate dari BI, dari OJK maupun dari BPS. Saya sampaikan bahwa mari kita samakan frekuensi. Menyamakan frekuensi ini menjadi penting. Perlindungan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi ini betul-betul harus dilihat bagaimana kondisi lokal yang terupdate. Oleh karena itu misalnya wisata desa, jadi desa-desa wisata, kita punya format Dewi Cemara, desa wisata yang masyarakatnya cerdas, mandiri dan sejahtera. Sudah cukup banyak desa wisata yang sudah dibuka. Tapi tetap pertama kita minta hanya untuk masyarakat di desa sekitar. Itu formatnya di dalam koordinasi masing-masing dinas pariwisata. Kemudian kita juga ingin memastikan bahwa petugasnya pakai masker dan face shield, bahwa yang bisa dibuka 20% dulu. Jadi ada persentase berapa banyak yang boleh dibuka untuk masyarakat yang biasa dulu, katakan pengunjungnya berapa, sekarang berapa. Hotel juga begitu. Hotel memang maksimum 50%. Tetapi kita juga meminta seyogyanya tidak menggunakan buffet. Ini juga untuk mencegah kemungkinan terjadinya transmisi lewat alat-alat tertentu yang dipakai untuk mengumpulkan makanan. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya relatif sudah ditekankan dengan berbagai SOP masing-masing kabupaten kota yang sudah siap membuka area wisatanya. Hotel misalnya hanya boleh dibuka 5 hari. Yang 2 hari adalah untuk penyemprotan disinfektan seluruh room, baik itu kamar maupun meeting room dan seterusnya.
Restoran buka 6 hari. 1 hari adalah untuk penyemprotan disinfektan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pada posisi kehati-hatian seperti ini, maka protokol kesehatan tetap harus menjadi bagian terdepan untuk bisa membuka akses publik masuk pada area-area wisata, hotel, dan seterusnya. Oke. Bu, ini sebenarnya kegiatan ekonomi yang tadi kalau gasnya terlalu kencang kan juga sebenarnya agak membahayakan juga, terutama ya kalau kita lihat data tenaga kesehatan yang menjadi korban meninggal di Jawa Timur relatif cukup tinggi juga ya dibandingkan dengan tenaga kesehatan di daerah lain. Nah, gimana itu Bu? Situasinya sekarang apakah masih seperti itu untuk yang tadi yang misalnya beban rumah sakit, beban tenaga kesehatan ini, Ibu mengamati nggak dari sisi situnya? Ya, jadi tentu kita melakukan audit ya. Jadi terhadap tingginya kematian kita juga melakukan audit kematian dengan indikator ABCDE. Kita terus melibatkan para pakar untuk bisa memberikan rekomendasi strategis bagaimana penanganan COVID di Jawa Timur ini bisa lebih meningkatkan kesembuhan dan menurunkan kematian. Pada posisi seperti ini memang harus dilihat, selalu saya minta data ini kematian yang ini karena apa? Oh ini komorbid. Komorbidnya karena apa? Oh ini diabetes. Berikutnya komorbidnya karena apa? Oh ini ternyata karena hipertensi. Jadi ya data-data tentang komorbid ini menjadi bagian yang penting untuk bisa melakukan identifikasi apa saja yang sebetulnya menjadi faktor di mana penanganan itu kemudian tidak bisa memberikan kesembuhan misalnya. Nah, data-data seperti ini menjadi penting. Tidak bisa misalnya hanya ini kenapa begini, kenapa sekian. Nah, ini yang kita seringkali sampaikan, yang diabetes tolong ini menjaga betul, jangan banyak melakukan interaksi di luar rumah. Misalnya, sering sekali kami menyampaikan seperti ini, karena diabetes ini menjadi faktor tertinggi penyebab kematian ketika mereka terkonfirmasi positif COVID, gitu. Jadi, saya kembali Mas Budi, saya minta tolong apresiasi kepada tenaga kesehatan yang sudah membantu kesembuhan sudah hampir 12.000 itu adalah kerja keras yang luar biasa. Jadi bisa kemudian tidak dihitung sebagai sebuah kinerja dan prestasi para tenaga kesehatan di Jawa Timur yang sudah memberikan layanan yang luar biasa. Tadi saya sampaikan dibanding provinsi-provinsi yang lain. Bu, saya tadi tentang tenaga kesehatan tadi Bu ya, yang memang mereka berkorban luar biasa, berjibaku di depan gitu ya. Nah tadi saya sebutkan tingkat kematian tenaga kesehatan kita relatif tinggi juga, terutama di Jawa Timur. Nah ini gimana usaha dari pemerintahan Jawa Timur untuk melindungi tenaga kesehatan tadi? Apakah ada usaha-usaha tertentu buat mereka atau mungkin memberikan insentif yang lebih begitu buat mereka? Sebetulnya kalau proteksi insya Allah sudah maksimal kali ya. Jadi misalnya dengan APD tertentu, kemudian dengan jam kerja tertentu, kemudian dengan rumah singgah hotel. Kami ini menyewa hotel sejak bulan Maret. Persiapan untuk bisa memberikan perlindungan itu pasti terus dimaksimalkan dengan segala ikhtiar. Memang lebih banyak kasus itu terjadi justru pada saat bukan melayani pasien COVID. Jadi antara mereka yang kebetulan bertemu dengan pasiennya OTG, dulu kita masih menggunakan OTG ya, orang tanpa gejala dan seterusnya. Ya, jadi kalau dihitung dari berapa tenaga medis yang kemudian wafat, berapa banyak yang meninggal karena betul-betul berada di RIK, ruang isolasi khusus atau ICU COVID, dengan yang non-RIK dan non-ICU COVID sesungguhnya lebih banyak yang non. Kenapa? Karena ketemu dengan
OTG. Nah, ketika ketemu dengan OTG, maka tidak terdeteksi bahwa pasien atau keluarga pasien. Bahkan pernah itu keluarga pasien yang karena konsultasi top aktif gitu, akhirnya keluarga pasien ini yang ternyata positif, akhirnya kemudian menular ke dokter dan seterusnya. Ada juga yang kemudian dokter, karena ini satu keluarga dan juga dokter, maka kemudian terjadi penularan di rumah. Jadi memang harus dilihat varian-variannya, kemudian kasus per kasus ya Bu ya. Jadi iya, kita sih punya data itu, tetapi dengan segala hormat karena kami memberikan penghormatan yang luar biasa kepada seluruh tenaga kesehatan, tenaga medis terutama. Jadi kalau membuka-buka seperti ini sebetulnya bagi saya sesuatu yang harusnya kita tetap memberikan penghormatan dan penghargaan yang sama, karena pada dasarnya mereka punya niat melayani pasien. Nah, punya niat melayani pasien di rumah sakit ini, kemudian bertugas lagi di klinik mana, dan seterusnya. Relatif saya bisa menjelaskan, mendeteksi dari titik satu ke titik lain, karena memang tiap malam kita ini ibaratnya makanan kita ini data. Tiap malam kita melakukan telaah dan ya sampai satu-satu kasus gitu kita hafal. Cuma jangan nanti kalau saya menjelaskan saya dianggap mereduksi peran dan dedikasi yang luar biasa para dokter, tetapi bahwa yang terkonfirmasi positif karena melayani pasien COVID dan di RIK maupun di ICU itu memang relatif sedikit. Lebih sedikit. Oke, Bu. Banyak yang tertular karena OTG dalam pasien layanan para dokter ya. Oke. Bu Khofifah, saya pertanyaan terakhir mungkin dijawab singkat gitu ya. Ini agak pertanyaan ringan sebetulnya. Bu Khofifah kan sebetulnya ini ketika menjadi gubernur itu sudah 3 kali ikut pemilihan ya, dan kemudian terpilih gitu sebagai gubernur Jawa Timur, sekarang memimpin. Dan pada tahun pertama ini menghadapi satu peristiwa yang belum pernah ada sebelumnya, peristiwa besar menghadapi pandemi yang menghancurkan kita semua, gitu. Bukan menghancurkan sih, tapi mempengaruhi kita semua. Saya pertanyaannya singkat aja, Bu Khofifah, menyesal nggak Bu jadi gubernur? Saya rasa Allah tidak akan memberikan beban yang hambanya tidak mampu menanggungnya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi insya Allah yang Allah turunkan barangkali akan menambah amalan kita melayani masyarakat lebih banyak lagi. Barangkali ada energi kita yang lebih bisa kita manfaatkan lebih maksimal lagi. Dan saya yakin dengan ikhtiar dan doa seluruh warga bangsa, terutama warga Jawa Timur, rasanya kita akan menang melawan COVID ini. Mudah-mudahan ya Bu. Terima kasih Bu Khofifah atas semua penjelasan, termasuk tadi presentasi dan juga sedikit penjelasan politik karena tadi saya tanyakan. Kawan-kawan semua yang mengikuti acara ini, tadi sebab kita dengarkan semua penjelasan dari Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, bagaimana Jawa Timur terus berperang melawan corona, dan dari sekian yang dulunya status merah, tadi disebutkan sekarang tinggal 3 daerah yang status merah dan tingkat kesembuhannya juga terus bertumbuh. Mudah-mudahan di daerah lain juga demikian, dan terima kasih untuk mengikuti acara ini. Kita bertemu kembali di Ini Budi episode berikutnya. Bu Khofifah, terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya dengan kesibukan. Seragam Muslim.